kita anggap udah expert lah ya di perpus, di segala hal yang berbau perpustakaan udah ngerti gitu ya. Jadi ini hanya perkenalan aja sepintas. Setelah itu ada hal-hal yang ini menjadi agenda yang masih belum kita selesaikan dan bisa kita selesaikan bersama ya. Tadi saya sudah berkenalan ya, saya Naila. Saya diamanahi kalau dulu namanya koordinator, kalau sekarang nggak ada namanya koordinator tapi ketua tim namanya, ketua tim layanan pemustaka. Jadi saya mengetuai teman-teman rekan-rekan saya yang ada di layanan pemustaka, dan jangkauan bidang saya tuh ya semua layanan yang ada di perpustakaan ini tuh menjadi bagian dari garapan saya dan teman-teman gitu ya. Nah, di sini saya sedikit akan menyampaikan SDM layanan pemustaka, kemudian tugas dan fungsi tim layanan pemustaka dan program kegiatannya apa saja. Nah, di sini saya perkenalkan ininya dulu ya, susunan strukturnya dulu. Nah, sebetulnya bukan struktur ya, ini lebih ke susunan aja gitu, susunan tim layanan pemustaka, karena kalau struktur harus semua dari kepala. Nah, ini saya ketua tim, kemudian di bawah saya itu ada subtim layanan sirkulasi, udah tahu lah ya sirkulasi apa. Kemudian subtim layanan referensi, ada subtim layanan literasi dan promosi, kemudian subtim koleksi khusus. Jadi di setiap perpustakaan mungkin beda-beda ya, yang menjadi garapan layanan pemustakanya apa saja itu akan berbeda-beda. Nah, kebetulan di kami di sini seperti ini. Subtim yang ada di layanan pemustaka itu ada 4. Sebetulnya bisa jadi lebih banyak kalau SDM-nya juga banyak, tapi karena SDM kita terbatas, jadi baru ini yang bisa kita kelola ya. Nah, di sini ada apa saja di layanan sirkulasi? Di sini ada penelusuran, kemudian ada baca koleksi di tempat, ada peminjaman dan pengembalian koleksi, kemudian ada layanan bebas pustaka. Kemudian untuk subtim layanan referensi sama, ada penelusuran juga, kemudian ada baca koleksi di tempat, kemudian ada layanan konsultasi. Kemudian ya konsultasi di sini macam-macam ya, bisa sangat luas, bisa pencarian koleksi, jurnal, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan layanan, kemudian juga permintaan dokumen dan sebagainya, biasanya ke sini harinya. Kemudian untuk subtim layanan literasi dan promosi, ini ada pembuatan atau penyebarluasan informasi melalui media ya. Kita punya website, kemudian ada media sosial juga. Jadi penyebarluasan informasi kita ada beberapa kanal ya, di samping papan pengumuman yang kita tempelkan atau yang kita pasang di kampus. Kemudian ada pelatihan kepada mahasiswa dan dosen, kemudian ada kegiatan perpustakaan yang ini dikemas dalam event-event khusus hari-hari besar perpustakaan, misalnya hari buku atau hari pustakawan atau hari kunjung. Biasanya itu kita memanfaatkan momen-momen itu untuk kita melakukan kegiatan besar ya, skala besar. Kemudian ada subtim koleksi khusus, ini koleksi sudah akhir tercetak, ada di lantai 4. Kemudian ada koleksi corner, yang sebenarnya kita ada 2 corner ya, ada BI corner dan Saidnosi corner, tapi yang Saidnosi corner kita merger karena dari pengelolanya sudah tidak menghubungi lagi, jadi sudah kita anggap itu menjadi koleksi kami ya. Kemudian ini SDM-nya. Ini saya sendiri ya, yang paling atas. Kemudian ini Pak Ali Sadikin, ini beliau support sirkulasi ya, yang ada di lantai 2 itu. Jadi beliau yang menanggung jawabi peminjaman, pengembalian, kemudian shelving, kemudian juga kadang-kadang bebas pustaka juga, atau hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan denda gitu. Beliau yang menanggung jawabi. Beliau ada 2 staf yang membantu, yaitu ada Pak Reza di lantai 3
Bunia ini juga di lantai 2 bareng Pak Ali berdua. Jadi Bunia yang pegang uang denda ataupun uang yang berurusan dengan penggantian buku dan sebagainya, nanti urusannya dengan tim koleksi ya, ini Bunia. Pencatatan dan sebagainya nanti disampaikan ke Pak Ali, kemudian diserahkan ke TU. Jadi kalau di sini denda itu tidak dikelola perpus. Jadi ketika denda masuk itu semua kita setorkan ke pusat. Jadi nggak ada yang kita simpan, gitu ya. Jadi teman-teman, ini uang dendanya kemana ya? Ke pusat. Kemudian di sini yang bidang referensi ini ada Bu Novela. Kemudian kebetulan Bu Novela sedang ikut pendampingan literasi dari 5 negara Asia yang sekarang sedang di Jakarta, dari Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, sama Vietnam. Nah, Bu Novela mewakili Perpus dan lolos alhamdulillah menjadi salah satu tim yang didampingi program literasinya oleh pendamping dari luar. Nah, programnya ini beserta library agent. Jadi ada 2 library agent yang diajak. Karena memang harus ada unsur mahasiswa 2 orang, pustakawan 1 orang. Nah, jadi Bu Novela yang berangkat, beliau berangkat dari pekan lalu, insya Allah besok selesai ya. Hari Rabu selesai apa besok ya? Selesai. Nanti setelah itu program literasi di UIN Bandung, di perpustakaan UIN Bandung akan didampingi oleh salah satu dari pendamping yang sekarang menjadi coach di sana. Ya. Ini Bu Novela ini termasuk pustakawan andalan juga karena beliau masih muda, kreatif, ya, terus juga nyambung sama teman-teman. Jadi kalau mau asik-asik sama beliau nanti, ya. Pokoknya seru lah kalau dibawa sama beliau, bisa seru dan bisa tidak bosan gitu. Nah, kemudian yang melayani layanan koleksi referensi ini ada Bu Sese di sini ya. Namanya Bu Sese itu di lantai 3. Nah, kemudian ini subtim literasi dan promosi. Cuma beliau karena sekarang kondisi kesehatannya sudah agak menurun ya, jadi sering di backup juga sama Bu Novela. Karena beliau tahun depan sudah pensiun juga, jadi sudah tidak. Memang kita juga tidak bisa lagi mengaktifkan beliau karena memang sudah waktunya pulang ya. Jadi kita dari Perpus sudah memberikan keleluasaan pada beliau dan mungkin nanti akan ada SDM pengganti untuk di bagian ini, tapi entah siapa karena belum ada lagi yang baru gitu ya. Kemudian ini Pak Andi Ruswandi ini yang menanggung skripsi yang di lantai 4, kemudian koleksi corner ada di lantai 2. Ini ya. Nah, layanan pemusnahan apa saja. Nah, ini sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit ya. Untuk sirkulasi ini lingkup tanggung jawabnya ya membantu penelusuran. Kan kita menyimpan komputer opak ya, online public access katalog untuk teman-teman menelusur itu di lantai 2, lantai 3, lantai 4 juga ada untuk skripsi. Jadi semua lantai kita simpan komputer opak itu untuk membantu penelusuran. Jadi kalau teman-teman mau cari buku kan ke situ dulu ya, opak dulu. Kemudian melayani peminjaman dan pembelian, koleksi dan juga denda. Kemudian melayani kegiatan bebas pustaka mahasiswa tingkat akhir. Kemudian pendataan koleksi yang tadi baca. Jadi kami kalau untuk koleksi yang sudah dibaca tidak boleh dikembalikan langsung oleh pengguna. Kita simpan di satu meja khusus biar nanti petugas yang membereskan. Jadi nanti teman-teman juga bisa membantu di sini ya. Kemudian shelving, untuk shelving sudah paham ya teman-teman ya, insyaallah. Nah, kemarin teman-teman agent excited gitu karena ternyata shelving itu begini gitu. Jadi bagi mereka sesuatu yang baru karena tidak semua dari library science ya. Jadi mereka lagi semangatnya untuk shelving karena senang mereka. Tapi lama-lama capek juga karena bukunya banyak.
informasi, membantu penelusuran sama ya, ada komputer opak juga di atas. Kemudian melayani konsultasi penelusuran, terutama koleksi resources. Kemudian melayani kebutuhan dokumen. Nah, ini biasanya dari luar. Kalau misalnya prodi-prodi mau akreditasi itu biasanya minta dokumennya ke kita. Misalkan koleksi berapa, SDM-nya berapa, terus yang pustakawannya berapa, terus juga e-jurnalnya yang dilanggan apa aja, e-booknya apa gitu, biasanya seperti itu. Kemudian membantu pendaftaran akun Singularity Checker. Jadi kita sudah melanggar akun Turnitin sudah dari tahun 2018 dan tapi kita tidak menerima pengecekan. Jadi kita hanya mengelola pendaftaran akun dosen dan pengelola jurnal dan juga prodi. Jadi kalau untuk pengecekan teman-teman silakan ke prodi masing-masing karena sudah ada akunnya. Ya. Kemudian selfie koleksi sama ya. Kemudian di sini untuk literasi, pembuatan informasi untuk disebarluaskan di medsos. Ya, jadi teman-teman silakan follow yang belum follow ya Instagram kita. Terus juga ada website kita juga. Kalau Facebook ada cuma karena Facebook tuh udah gimana ya? Udah nggak terlalu relevan ya sama teman-teman karena itu untuk angkatan saya gitu. Tapi cukup masih nyambung kalau untuk angkatan dosen-dosen itu masih. Tapi kalau untuk teman-teman itu lebih di IG gitu ya. Nah, terus penyelenggaraan kegiatan besar ini di sini. Kemudian pelatihan juga di sini. Jadi kita kedepannya akan rutin melaksanakan pelatihan untuk mahasiswa dan juga dosen. Apakah itu pelatihan penelusuran, pelatihan unggah mandiri, atau pelatihan yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah dan sebagainya. Kemudian di sini pelatihan research tool ya, ini yang belum. Kemudian koleksi khusus yang tadi itu ya. Selfie. Nah kalau untuk selfie koleksi khusus itu kita nggak seperti buku, jadi patokannya atau acuannya itu adalah fakultas. Jadi ada kode-kode fakultas, kode alfabet yang kita gunakan sebagai kode fakultas. Nah di samping itu juga kan kalau tugas akhir fisik itu teman-teman kan sudah punya warna masing-masing ya. Kalau ada itu warna hijau ya, kuning ya. Jadi yang warna kuning itu ada 3, albia, saintek, terus ada ya kuning. Ya, tapi kuningnya katanya beda, cuma pas udah kesini kayak sama aja sih kuning. Jadi warnanya kuning, kemudian ada juga yang hijau. Hijau itu dakwah kalau salah ya, dakwah. Kemudian syariah itu hitam. Kemudian yang warna psikologi itu ungu. Ya, terus ada lagi yang warna pink. Ada loh yang warna pink. Itu apa ya? Ada kok. Nah, kemudian ada juga yang warnanya merah, itu yang pasti sarjana. Tapi teman-teman kan sekarang nggak lagi wajib mengumpulkan fisik. Jadi mulai tahun 2025 mahasiswa tingkat akhir sudah tidak perlu mengumpulkan koleksi skripsi fisik karena akan menumpuk ya, dan ruangan kita udah nggak cukup. Oke, nah ini lantai 1 sudah tahu ya ruangan-ruangannya. Ada di sini lobby depan, kemudian ada juga komputer kunjungan. Nah nanti teman-teman kalau misalnya kebagian di lantai 1, pastikan semua pengunjung itu harus mengisi komputer kunjungan yang ada di depan. Kemudian mereka juga harus dipastikan menyimpan tasnya di loker. Nanti di sini ada sistemnya ya, teman-teman udah tahu kan. Jadi si kuncinya dibawa, tapi tidak didaftarkan dulu di sistem. Nah, nanti teman-teman kalau berkenan ya mau di sini bisa. Kalau misalkan kebetulan pasar pam lagi nggak jaga. Kalau pasar pam jaga sih ya enggak ya. Gitu. Cuma teman-teman agent paling suka di sini. Ya aku suka nge-scan itu katanya kuncinya. Gitu. Apa sih senang aja? Ya sudah di situ kadang-kadang. Kemudian di sini ada ruang seminar yang ada di samping ya. Ini salah satunya. Sebenarnya ruangannya banyak, ada ruang kepala di situ ya, ada ruang otomasi, ada ruang layanan teknis, ada ruang TU di sini ya. Jadi saya
ada komputer peminjaman dan pengembalian, karena kita pakai ini ya, teman-teman pasti udah pernah coba kan. Nah, jadi nanti teman-teman memastikan mahasiswa atau teman-teman yang lain itu lancar. Kadang-kadang suka ada trouble juga sih, apakah karena sistem atau jaringan, karena ini kan sangat erat kaitannya dengan kelancaran jaringan. Jadi kalau jaringannya agak-agak lemot, biasanya kesini juga berpengaruh sih gitu ya. Tapi so far sih alhamdulillah lancar. Jadi paling memastikan kalau mereka barcode-nya atau yang di kartunya nggak bisa difungsikan, karena kan untuk pembuatan kartu yang sekarang tuh bukan di perpus ya, tapi di akademi. Jadi kalau ada trouble apa-apa, teman-teman bisa menyarankan untuk ke akademi gitu. Kemudian di sini ada ruang multimedia, mungkin teman-teman udah pernah ya nyoba di sini juga. Teman-teman yang mau mengerjakan tugas ya bahkan di sini. Sebetulnya yang tidak terbatas yang di sini ya, yang di tiang-tiang sini juga bisa. Cuma yang tiang-tiang sini ya bedanya kurang eksklusif aja gitu ya. Jadi nggak ada AC, terus ya ramai lah gitu, kurang sepi suasananya. Tapi kalau penuh di atas ya di sini juga bisa pakai. Kemudian ini B corner, ada ruang lesehan. Tadinya ini pojok bawaslu tapi udah diserahkan ke perpus ya. Udah ada ruang diskusi. Nah, nanti teman-teman juga bisa promosikan ya ruang diskusi ini supaya bisa digunakan, karena ruang diskusi ini gratis, nggak harus bayar. Cuma teman-teman memang harus reservasi dulu. Jadi kalau teman-teman kesini nggak bisa langsung pakai, tapi ke TU dulu untuk gitu. Termasuk yang di ruang Karel yang di atas juga gitu. Jadi di sini teman-teman kalau yang udah pernah coba cukup nyaman ya. Ada AC di dalamnya, terus teman-teman ada whiteboard juga di dalamnya kalau mau ada yang catat-catat, terus ada juga LED juga ya di sini. Kemudian, nah ini lantai 3 ya, sudah tahu juga ya, di sini ada ruang koleksi. Tapi memang di sini koleksi majalah jurnalnya udah terlalu jadul karena kita sudah terlalu lama tidak melanggar. Jadi mohon maaf, majalah-majalahnya masih majalah-majalah tahun berapa ya, 80-an gitu. Jadi udah nggak relevan sih sebenarnya. Tapi ya tetap kita pajang saja, siapa tahu ada yang masih membutuhkan. Nah, ini yang saya maksud ada Karel Room yang paling tengah sebelah kanan. Itu ruang belajar mandiri, jadi teman-teman bisa juga menggunakan itu, sama reservasi juga, dan ini bisa dipinjam seminggu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau di sini, saya ngetap ya buat seminggu bisa. Jadi nanti kuncinya simpan aja di petugas atau di TU. Nanti teman-teman kalau mau ke sini tinggal ambil kuncinya. Jadi orang lain nggak bisa pakai kalau udah ditap sama teman-teman. Bisa di situ. Tapi hanya untuk satu orang, nggak boleh berdua. Nggak boleh berdua. Hanya sendiri, benar-benar pengen private gitu. Teman-teman pengen khusyuk gitu ya. Mengerjakannya nggak mau keganggu sama yang dari luar. Pengen benar-benar konsentrasi, bisa di sini. Di sini ada AC-nya juga. Ya satu buat semua sih. Lumayan lah gitu ya. Kemudian ada, nah ini yang ruang referensi yang di bawah. Nah ini yang akan kita bereskan nanti. Kemungkinan ini yang rada besar-besaran dibereskannya, karena dia harus turun semua. Jadi nggak cuma dibereskan di rak, tapi bukunya harus turun dulu semua, karena raknya mau kita tata gitu. Jadi posisinya tidak akan begitu lagi posisinya. Nah nanti untuk penataannya seperti apa, nanti akan dikoordinasikan dulu dengan Pak Kepala, karena beliau yang biasanya yang mengatur nanti. Nah nanti kita akan setelah fix posisi raknya di sebelah mana, kita baru mulai memasang dan sekaligus survei. Nah ini yang di lantai 4 cuma ada ruang ini ya, ruang skripsi yang ada di sebelah mana ya? Sebelah sana tuh namanya apa sih? Barat Timur, Utara Selatan. Pokoknya ada ruang khusus untuk skripsi ya. Saya paling tidak bisa arah mata angin, suka pusing. Ini dalamnya. Kemudian ini ada ruang yang paling atas itu ruang conference ya, itu yang belum difungsikan. Sudah bagus ruangannya, tapi belum dipasang kayak infocus belum ada.
Terus juga AC belum ada, nanti kan teman-teman kepanasan mau pakai di situ ya. Terus juga soundnya juga belum dipasang, jadi tetap aja kita belum bisa menyarankan teman-teman untuk menggunakan ruangan ini karena akan sangat panas dan tidak nyaman gitu ya. Sarananya belum support di sini. Nah, kemudian sudah ya, ini menjadi masa punya teman-teman. Ya sudah, itu saja mungkin ya. Jadi nanti teman-teman untuk job desk-nya, karena teman-teman hanya sebulan dan kebetulan pas libur, jadi kalaupun teman-teman di layanan itu nggak akan terlalu banyak pengunjungnya karena memang semua libur kerja KKN. Jadi petugas di sini pun sudah cukup ya. Jadi teman-teman paling membantu kita yang tadi, yang pertama di ruangan saya yang tadi ya, itu boleh teman-teman besok mulainya nanti bareng sama yang agent. Nah, kemudian yang kedua adalah yang tadi di ruang referensi lantai 3 itu kemungkinan akan kita turunkan, tapi nanti penjelasan detailnya dari Pak Rizal aja. Sebetulnya untuk pekerjaan itu 2 bidang sekaligus yang mengerjakan, karena pertama bagian layanan teknis yang bertanggung jawab untuk pemilihan koleksi yang dipajangnya yang mana saja. Bagian layanan pemustaka itu yang shelvingnya gitu. Jadi nanti dari pihak layanan teknis juga mungkin akan menyisir lagi yang di lantai 3 itu ya, koleksi-koleksi mana yang masih relevan atau yang sudah tidak perlu dipasang, tidak perlu dipajang lagi, itu akan diturunkan ke ruang tandun yang di ruang saya. Nah, jadi nanti Pak Rizal yang akan detail, nanti ya tanya dia, Pak, ini koleksi mana aja yang mau di bidding, disiangin yang mana aja gitu. Nanti Pak Rizal yang tahu. Kemudian penataan rak itu memang di wilayah saya karena di layanan gitu. Jadi kita bekerja sama antara layanan teknis dan layanan pemustaka untuk menata ruang referensi. Tuh. Kemudian yang lainnya adalah yang tadi lembar survei. Yang tadi saya udah lihatin belum surveinya? Belum ya? Jadi teman-teman akan membantu kami untuk menyebarkan kuesioner tentang kepuasan layanan. Karena itu harus kita sampaikan setiap minimal setahun itu 2 kali ke pengguna. Pertama, apakah pengguna sudah merasa puas ya dengan layanan yang ada di perpustakaan. Kan itu kan akan menjadi masukan dan harus kita laporkan. Kemudian yang kedua adalah survei tentang kebutuhan pelatihan. Karena kita secara terstruktur belum ya, tapi pelatihan sudah beberapa kali kita lakukan, tapi tidak terstruktur. Kedepannya setelah kuesioner ini kita sebarkan, nanti akan ada masukan pelatihan seperti apa yang diinginkan dari teman-teman mahasiswa gitu. Nah, kebetulan tadi kuesionernya sedang diperbanyak, jadi nanti teman-teman paling kita minta bantu setiap yang berkunjung aja diminta kesediaannya untuk mengisi. Ya memang gak akan banyak sih ya, tapi ya gimana lagi gitu ya, karena memang lagi libur kan. Kecuali kalau lagi aktif mungkin lebih banyak yang bisa kita mintakan seperti itu. Kemudian yang lainnya nanti paling kolaborasi sama teman-teman agent ya. Cuma kalau teman-teman agent itu ya seperti tadi saya bilang nggak datang setiap hari itu gitu ya pas ketemu aja. Nah kemudian untuk penjadwalannya tadi kita sudah berembuk ya dengan Pak Rizal, Pak Ilham. Jadi teman-teman akan kita bagi per pekan. Jadi sepekan di bidang layanan pemustaka, berarti di atas ya. Kemudian sepekan lagi di layanan teknis, sepekan di layanan otomasi. Kemudian sepekan terakhir itu dipecah gitu. Ada yang di mana gitu. Kata Pak Ilham seperti itu. Jadi oke deh kalau saya ikut aja ya. Yang penting teman-teman merasakan di semua bagian, di semua bidang ya. Jadi di koleksi seperti ini ternyata
Kalau di koleksi itu sebetulnya tidak memakan tempat, satu ruang aja, tapi dia ini ya, ngatur koleksi itu dari mulai pengadaan, ngecap-ngecap gitu. Boleh dibilang chefnya lah kalau yang di layanan teknis itu ya. Jadi yang meramu sampai koleksi tersebut bisa tayang gitu, bisa disajikan di lantai 2. Jadi udah mulai pengisian di buku induk, nanti jelaskan ya sama Reza. Kemudian data bibliografi, input data bibliografi, kemudian pemberian kelengkapan, terus sampai pemasangan chip, pemasangan barcode itu di sana. Gitu. Jadi kalau saya itu tinggal majang aja. Gitu. Nah kemudian yang otomasi sekilas itu lebih banyak ke alih bentuk koleksi dari fisik ke digital. Jadi teman-teman nanti akan diajarkan untuk mengunggah karya-karya ilmiah ke repositori sama Pak Yohan nanti. Karena masih banyak ya ratusan yang belum tergarap. Sebelumnya sudah digarap teman-teman yang magang juga, tapi masih banyak ternyata karena itu kan hasil alih bentuk dari koleksi skripsi yang lama, yang kan itu banyak sekali dan banyak yang kita tidak bisa muat ya. Jadi yang di lantai 4 itu sebetulnya hanya dari tahun 2019 aja. Jadi dari tahun 2018 ke bawah itu sudah tidak ada yang dipajang di atas. Itu sudah kita alihkan ke digital semua. Gitu. Nah itu yang belum diunggah ke repositori, jadi banyak sekali. Nah itu juga jadi salah satu PR teman-teman juga. Ya. Tapi seininya aja teman-teman gak usah merasa terbebani banyak. Jadi santai aja, jangan terlalu diforsir, dibikin bahagia aja. Kalau teman-teman capek, udah relax aja gitu ya, istirahat aja gitu. Yang penting teman-teman tahu oh begini, nggak selesai sekarang lanjutkan besok gitu aja. Terus juga teman-teman kita kaitan ya, karena memang teman-teman mungkin tahu ya sejak 2025 itu kita sudah efisiensi anggaran. Jadi ya seada-adanya, kalau misalkan kebetulan ada makan ya makan, kalau enggak ya enggak gitu ya. Jadi teman-teman hapunten kalau kita tidak bisa memberikan apapun selama teman-teman di sini, karena yang sudah-sudah juga enggak. Jadi yang kayak dari magang di sekolah ya, yang mereka PKL itu dari sekolah, itu juga mereka pada bekal dari rumahnya masing-masing kalau bekal gitu. Jadi teman-teman juga mungkin gitu ya, makanya teman-teman dibawa santai aja lah gitu ya, biar teman-teman juga bisa enjoy menikmatinya. Apalagi teman-teman lama kan sebulan. Kalau yang PKL ada juga yang 3 bulan loh di sini teman-teman PKL. Jadi mereka sih ya gitu aja. Kadang-kadang kalau bosen suka ngajak novel nonton di atas, nonton yuk bu, nonton. Jadi pada melantai aja gitu di depan BI Corner. Jadi TV-nya BI Corner. Yuk nonton apa? Karena mereka biar kerasan dan nggak bosan. Ya teman-teman juga silakan dinikmatin aja lah ya, nggak usah gimana. Nanti juga kalau udah ketemu Bu Novel seru sih. Kalau saya suka kesana kesini, jadi kadang-kadang ada rapat apa, ada zoom apa gitu. Jadi kadang-kadang ketemu teman-teman, kadang enggak. Jangan kan ke teman-teman ya, ketemu staff yang lain juga kadang-kadang pas ketemu ya, karena sering kesana kesini itu gitu. Jadi mohon maaf ya, teman-teman. Demikian dari saya ya. Nanti saya panggil Pak Riza dulu untuk memberikan ini ke teman-teman. Sementara saya panggil, barangkali ada pertanyaan silakan disiapkan.